Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, terutama Pak Lurah dan dari Basnas juga yang saya hormati, serta para bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya teman-teman dari GSJ yang hari ini berusia 5 tahun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman GSJ. Tadi Mbak Elis sudah sampaikan bahwa GSJ adalah bagian dari kami, yaitu bagian dari Filantropi Muda Indonesia, yaitu salah satu wadah perkumpulan asosiasi di mana banyak lembaga-lembaga sosial kemanusiaan startup yang berkumpul belajar bersama lalu mengembangkan potensi-potensi program di wilayah mereka masing-masing. Dan alhamdulillah di FMI sudah ada tercatat sekitar 80 lembaga yang bergabung baik dalam dan luar kota tentunya. Dan pada kesempatan siang hari ini saya pribadi mewakili Filantropi Muda Indonesia mengucapkan terima kasih kepada FMI karena kolaborasi kemarin. Saya baru sekitar 5 hari pulang dari Turki, menyampaikan amanah-amanah dan donasi-donasi dari para muhsinin di Indonesia, dan sebuah kebahagiaan bagi saya karena bisa menyampaikan donasi dari Mak-Mak Sukaraya ya, Mak-Mak Sukaraya Indah. Coba bayangkan ibu-ibu, ternyata donasinya bisa sampai ke Turki. Tadinya saya mau bawa salju ya, karena di sana minus sebelah. Cuman kayaknya di sini banyak tukang es serut, jadi mirip-mirip lah sama es serut yang ada di sini. Cuman bedanya agak putihan aja di sana. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya juga mewakili dari Yayasan Gerak Bareng, yaitu Yayasan Sosial Kemanusiaan yang bergerak di kemanusiaan. Dan kami juga bagian dari lembaga-lembaga yang berjuang di kemanusiaan dan zakat dan kemanusiaan yang mengelola Zispom juga. Karena memang hari ini luar biasa ketika lembaga-lembaga yang banyak sekali bermunculan di negeri ini, bahkan tercatat lebih dari sekitar 500.000 lembaga sosial kemanusiaan di seluruh Indonesia. 500.000. Coba bayangkan ketika 500.000 ini menempatkan posisinya sebagai bagian dari pengantas permasalahan sosial kemanusiaan, bahkan kemiskinan. Maka saya berpikir permasalahan kemiskinan di negeri ini bisa teratasi dengan sendirinya ya, apabila program-program yang dicap galakkan adalah program-program yang berbasis pemberdayaan dan juga berbasis sustainability, yaitu program-program yang mengembangkan potensi kemiskinan hingga akhirnya jadi berdaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga saya cukup mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh GSJ, karena kebetulan GSJ sendiri baru saya kenal kurang lebih 1 tahun terakhir. Maka ketika kolaborasi dilakukan sebagaimana terakhir ketika ke Cianjur, saya lupa bapak-bapaknya yang datang siapa aja waktu itu berapa mobil gitu kirim ke bantuan ke Cianjur, dan Masya Allah sampai posko kita penuh. Dan ini luar biasa antusiasnya warga-warga yang ada di Sukaraya dan juga para muhsininnya dalam rangka Fastabiqul Khairat. Saya garis bawahi tentang konteks Fastabiqul Khairat. Kita selalu sering mendengar tentang konsep Fastabiqul Khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang saya garis bawahi adalah kebaikannya. Kita hanya boleh berlomba-lomba dalam kebaikan saja, nggak boleh berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Atau ketika kita berlomba tanpa ada nilai kebaikannya, maka nggak perlu diperlombakan, karena pasti munculnya apa? Adalah keburukan. Dan disinilah yang saya lihat di 5 tahun GSJ dengan keinginan mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagai sebuah lembaga. Kalau tadi saya ngobrol dengan Telis, GSJ sedang berproses untuk menjadi UPZ Basnas di Kabupaten Bekasi ya, kalau nggak salah ya. Dan ini jadi satu hal yang cukup membahagiakan, karena memang akhirnya hari ini sebagaimana moto Basnas,
adalah kita harus taat regulasi, taat NKRI, ya, aman NKRI, aman regulasi, aman syar'i, yang terakhir aman hati, gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah lembaga kemanusiaan nggak aman secara regulasi, ya. Karena banyak sekali hari ini lembaga-lembaga yang berdiri mengelola dana zakat, infak, sedekah, tapi mereka bukan lembaga zakat. Ya, mereka menghimpun dana kemanusiaan, tapi mereka tidak terdaftar atau masih menggunakan rekening-rekening pribadi. Dan ini sangat bahaya sekali potensi penyelewengannya yang terjadi di sana sini. Lalu apalagi aman NKRI, ya. Sebagaimana kita ketahui, jangan sampai dana-dana yang terhimpun ini justru malah menggembosi negara kita, termasuk akhirnya menjadi resistensi untuk negara. Justru hadirnya lembaga-lembaga kemanusiaan seperti GSJ menjadi salah satu organ yang mendukung program-program pemerintah, meskipun kita jatuhnya menjadi shadowing, jadi hanya jadi bayangan saja. Jadi ketika pemerintah membuat program yang sama lalu tidak bisa mengcover secara keseluruhan, maka lembaga-lembaga kecil filantropis seperti kita bisa mengcover sebagian besar itu, ya. Jadi bukan menggembosi. Lalu yang ketiga adalah aman syar'i. Nah, tadi juga saya sampaikan ke teman-teman GSJ, manakala kita sudah berdiri, apalagi sudah menjadi UPZ Basnas, apalagi sudah resmi sebagai lembaga filantropi, maka harus sudah mulai belajar tentang bagaimana tata kelola lembaga, belajar tentang tata kelola keuangan, dan juga belajar tentang bagaimana mengoptimalkan dana-dana umat supaya optimasi dana yang terhimpun tidak masuk ke program-program relief, tidak hanya masuk ke program-program charity, tapi program-program pemberdayaan. Jangan sampai dari 500.000 lembaga kemanusiaan yang ada, mau yang kecil, besar, yang recehan, mau yang gelondongan, nggak ada konsep mengentaskan kemiskinan. Karena kalau kita baca tagline-nya Basnas adalah merubah mustahik menjadi mustahik. Maka ini harus menjadi semangat juga bagi teman-teman GSJ untuk melakukan program pemberdayaan yang ada di sekitaran masyarakat yang ada di Bekasi, ya, atau dan sekitarnya. Saya dapat pesan dari teman-teman program di Gerak Bareng, kalau nggak salah kita punya program kolaborasi, ya, bantuan modal usaha dan juga bantuan gerobak untuk masyarakat yang memang punya usaha lalu ingin berusaha tapi tidak memiliki modal. Dan ini bagian dari salah satu program pemberdayaan ekonomi yang mungkin bisa diteruskan, dikembangkan oleh teman-teman GSJ. Jadi kalau misalnya ke depan ini bisa digalakkan, ini insya Allah menjadi solusi dari permasalahan ekonomi, ya, yang ada di sekitaran kita. Dan yang terakhir adalah aman hati, ya. Jadi maksudnya tolong berhati-hati dalam mengelola dana umat. Jangan sampai dana-dana umat ini hanya jatuh ke lingkaran-lingkaran terdekat, gitu ya. Karena kita menggalang donasi ini bukan dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga kita, tapi bagaimana mengoptimalkan dana-dana umat yang terhimpun untuk kita berdayakan, untuk kita salurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saya percaya GSD, karena GSD udah berani menyalurkan donasinya sampai ke Turki, ya, dan ini luar biasa. Kemarin kita menyalurkan, Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 800 paket sembako di Turki, atau dengan nilai kurang lebih sekitar 200 juta, ya, 200 juta di sana. Dan alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Jadi nama GSJ sudah sampai di Turki, dan ini juga jadi satu hal yang membahagiakan, karena mau sebesar kecil atau apapun lembaga kita, kontribusi kita insya Allah besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini akan bernilai positif untuk kita semua. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat sekali lagi kepada GSJ atas milad yang kelima. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai milad-milad selanjutnya, dan kolaborasi yang dilakukan oleh GSJ dengan pemerintah setempat, dengan aparat setempat, menjadi sebuah kolaborasi positif yang akhirnya membuat kemaslahatan bisa berkembang lebih luas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.